Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik keadaan, yaitu keadaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, yang kita sekarang bersama-sama eh, saling mempelajari, bersama-sama mempelajari apa yang ada apa yang ada berupa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dan kita telah sampai kepada surat Al-Waqiah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita selesai dengan surat Al-Hadid 27, dan sekarang kita masuk ke surat Al-Waqiah. Yang mana surat Al-Waqiah ini, para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan surat yang ke-56, ya. Surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Al-Waqiah atau hari kiamat, nama dari nama hari kiamat, adalah surat yang terdiri dari 96 ayat, ya. Jadi ayatnya pendek-pendek, ya. Dan termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Surat Al-Waqiah atau hari kiamat, ya, nama dari anak hari kiamat, itu diambil dari ayat pertama yang ada di surat ini. Nah, intinya kandungan yang ada di dalamnya, kalau kita bisa rumuskan, kurang lebih ada 4 poin, yang mana menceritakan tentang huru hara di waktu terjadinya hari kiamat. Ini disebutkan di ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian pada saat itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, golongan kanan, dengan golongan kiri. Dan golongan kiri adalah golongan yang celaka, yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya. Dan penyebutan tentang balasan balasan apa saja yang diterima oleh masing-masing golongan ini. Poin yang ketiga menjelaskan tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat menceritakan tentang hari kebangkitan yang berhisab, serta menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran ini berasal dari Lahul Mahfuz. Dan begitulah salah satu ciri daripada surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ciri-cirinya yaitu menjelaskan tentang keimanan terhadap hari kiamat, yang barang siapa beriman pada hari kiamat, dia akan menjadi kuat sehingga bisa menjalani uh, apa yang konsekuensi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadikan dia orang-orang yang terbebas dari uh, ikatan kehidupan dunia ini, sehingga ada atau siksaan atau hal-hal yang berharga di dunia ini dia bisa dilepaskan. Dan demi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain yang abadi. Subhanallah. Berapa banyak para sahabat yang budak, ya, yang disiksa sebagaimana Bilal bin Rabah. Ada yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa, bahkan sampai dibunuh
mereka kuat menanggung itu. Karena mereka tahu bahwa dunia ini adalah tempat beramal, tempat menanam. Barang siapa yang tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap berada dalam Islam sampai ruh berpisah dari badannya, maka dia akan diganti dengan kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang abadi. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh daripada ayat demi ayat daripada surat Al-Waqiah ini, baiknya kita uh, tilawah dulu. Insya Allah pada kesempatan kali ini mungkin kita akan ambil uh, poin dari uh, ayat 1 sampai ayat 26 ya. Poin jangan terjadi hari kiamat dan manusia terbagi menjadi 3 golongan, tapi kita akan mengambil golongan yang pertama dulu, yaitu as-sabiqun as-sabiqun, orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan buka untuk ini ya, saya sekalian ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas poin pertama tentang huru hara hari kiamat dan juga 3 orang pembagian yang ada di hari kiamat, as-sabiqun al-awwalun, kemudian ashabul yamin, kemudian ashabus simal, dan kita akan ambil yang as-sabiqun al-awwaluna uh, pada pertemuan kesempatan kali ini. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang pertama Allah katakan idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Secara bahasa al-waqi'ah artinya terjadi ya. Karena dia berasal dari isim fa'il waqa'ah yang artinya terjadi.
Yang mana ada beberapa pendapat dari ahli tafsir menyebutkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan Al-Waqi'ah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan Al-Waqi'ah, suatu yang terjadi. Itu untuk menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, karenanya kalau kita lihat di Quran surat Al-Hajj misalnya ayat 7, Allah berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-waqi', yang sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena akan banyak kejadian dahsyat yang akan terjadi pada hari tersebut. Semuanya yang terjadi pada hari kiamat adalah peristiwa yang dahsyat. Mulai dari ketika manusia dibangkitkan, lalu dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, kemudian hisab, mizan, sirat, surga, dan neraka. Semua ini adalah peristiwa yang dahsyat. Maka karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat, maka dikatakan hari kiamat dengan al-waqi'ah, yaitu hari yang penuh dengan kejadian-kejadian. Kita uh, telah mengetahui bahwasanya hari kiamat itu memiliki banyak nama. Ya. Di antara namanya Yaumul Akhir, hari terakhir. Artinya tidak ada lagi hari setelah hari itu. Karena setelah uh, hari itu, hari kiamat itu semua akan abadi. Berbeda ya. Ketika di dunia ini, ketika kita katakan bahwa kehidupan hari ini akan berakhir, yaitu ketika matahari terbenam. Esok hari akan muncul lagi hari yang baru. Adapun hari kiamat dikatakan sebagai Yaumul Akhir karena tidak ada hari yang baru lagi. Karena matahari dan bulan tidak ada lagi waktu itu. Dan keduanya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Nama yang lain dari hari kiamat Yaumul Qiyamah, hari berdiri. Artinya manusia tatkala dibangkitkan pada hari kiamat akan berdiri. Tidak ada yang duduk, apalagi berbaring. Semua manusia pada waktu itu berdiri ketakutan. Mata mereka terbelalak, jantung mereka terangkat hingga ke kerongkongan. Mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Nama yang lain dari hari kiamat At-Tammah, itu malapetaka. Pada hari itu semuanya ditimpa malapetaka. Tidak ada seorang pun yang terhindar dari malapetaka tersebut. Nama yang lain dari hari kiamat As-Sakhah, itu hari ditiupnya sangkakala. Pada hari itu sangkakala ditiup dengan suara yang sangat keras sehingga suara itu masuk ke dalam telinga-telinga manusia membuat mereka menjadi takut. Nama yang lain dari hari kiamat Al-Qariyah, yaitu ketukan. Ketukan yang keras. Karena pada hari kiamat itu mengetuk hati manusia untuk dimasukkan dengan rasa takut yang luar biasa. Dan di antara nama hari kiamat yang lain itu Al-Waqi'ah, hari yang pasti terjadi karena atau banyaknya peristiwa dahsyat yang terjadi pada waktu itu. Dan ini laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadian. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, yaitu hari kiamat pasti terjadi. Tafsir yang kedua mengatakan bahwasanya orang-orang yang kufur, orang yang ragu terhadap adanya hari kiamat, kelak mereka akan menyaksikan hari kiamat tersebut, dan tatkala mereka menyaksikan hari tersebut, mereka akan beriman dengan hari kiamat. Artinya, mereka tidak akan lagi mendustakan hari kiamat. Baik itu para pendusta, orang ateis, orang kafir, dan lainnya. Tapi apa? Keimanan mereka terhadap hari kiamat pada waktu itu sesuatu yang tidak bermanfaat lagi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya mereka nanti-nantikan adalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhan mereka atau sebagian tanda-tanda dari Tuhan.
Pada hari itu, pada hari datangnya sebagai tanda-tanda Tuhan itu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Atau berusaha berbuat kebajikan dengan iman itu. Kemudian Allah lanjutkan, khafidatur rafi'ah. Kejadian itu, hari kiamat itu, merendahkan satu golongan rafi'ah dan juga meninggikan golongan yang lain. Apa maksud dari hari kiamat merendahkan dan meninggikan? Ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang tatkala di dunia dia tinggi, hebat, dihormati, tapi pada hari kiamat dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dulu di dunia dia itu rendah, dihinakan oleh manusia, tapi pada hari kiamat dia dimuliakan, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat itu membongkar daripada hakikat manusia sesungguhnya. Karena di dunia ini tidak menggunakan barometer yang sesungguhnya dalam menentukan kemuliaan dan kehinaan seorang. Sering kita menilai seorang dengan hartanya, jabatannya, nasabnya. Dan ini adalah barometer manusia untuk mengangkat seorang atau merendahkan seorang. Kita menghormati seorang karena jabatannya. Kita menghormati seorang karena nasabnya, karena hartanya. Tapi di akhirat nanti, tidaklah seperti itu. Barometernya menurut Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan Sahal bin Sa'ad, dia berkata, suatu hari marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala birrajul indahu jalisun. Nabi bersabda kepada orang-orang yang duduk di dekat beliau, "Ma ra'yuka fi hadha?" Bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki ini? Mereka menjawab, "Rajulun min asyrafin nas. Hadha wallahi hariyun in khataba ayyukah wa in syafa'a ayyushaffa'." Dia termasuk orang-orang yang mulia. Ya, Nabi Allah apabila dia bilang pasti terima. Apabila diminta bantuan pasti akan bantu. Rasulullah fasakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Kemudian datang para rajul akhar, datang laki-laki yang lain. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mana yukafihan? Bagaimana pendapatku tentang dan laki-laki yang lewat yang kedua ini?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, hada rajulun min fuqaril muslimin." Ya Rasulullah, ini lelaki yang miskin dari kaum muslimin. Hada harun idza khataba ala yukah. Kalau seandainya dia berkhidmah, dia tidak akan diterima khidmahnya. Wa syafa'a alla yusyafa'. Apabila dia minta pertolongan, dia tidak akan bisa menolong. Wa idza qala alla yusma' liqaulihi. Kalau seandainya dia berkata, kata dia tidak didengar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza khairul min mil'il ardi min hadza." Orang ini yang terlihat miskin tadi itu lebih baik daripada seluruh bumi yang isi dan yang isinya orang ini yang isinya orang yang kelihatan bangsawan. Jadi kemuliaan dilihat dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia miskin. Dia bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apabila Allah Subhanahu wa taala misalnya menguji kita ya dengan dihormati, maka jangan kita terpedaya. Bisa jadi dia melihat penghormatan kita dengan barometer manusia. Mungkin kita kedudukannya Allah tinggikan, atau hartanya Allah banyakan, atau kedudukan Allah titipkan kepada kita. Mereka menghormati dari sisi ini. Tapi belum tentu kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barang siapa ingin mulia, maka dia hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, walaupun semua orang tidak melihatnya, ya, menjadi seorang yang mulia, ketika dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa merendahkan. Pernah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berkata kepada Atha bin Abi Rabbah, Ibnu Abbas berkata, "Ala urika imra'atan min ahli jannah." Ibnu Abbas bertanya kepada dia, "Maukah kamu aku tunjukkan ya kepada seorang wanita dari penghuni surga?" Atau menjawab, "Qultu bala." Tentu. Ibnu Abbas berkata, "Hadil mar'atu sauda." Itu loh, wanita yang berkulit hitam itu. Dia itu penghuni surga. Kenapa? Karena katanya, jadi atatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat, dia pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata,
ini usra'u. Ya Rasulullah, aku ini menderita penyakit epilepsi. Ya, ya sering kumat-kumatan. Wa ini atakasyaf. Jadi ketika aku kumat itu epilepsi, auratku itu sering tersikap ketika kamu. Fad'ullah li. Doakan kepadaku, kepada Allah Subhanahu untuk supaya biar sembuh. Kemudian Nabi bersabda, "Isyiti sabart walakin jannah. Wa isyiti da'autullah ayu afi." Isyiti, jika kamu berkenan, kamu bersabar, maka kamu dapat surga. Kalau kamu berkenan yang lain, maka aku akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ayu afi, ayu afiyah untuk menyembuhkanmu. Faqalat asbir. Baiklah kalau begitu aku sabar. Karena dengan sabar aku dapat surga. Faqalat inni atakasyaf. Fad'ullah li alla atakasyaf. Baiklah aku sabar, tapi doakan pada Allah agar auratku itu tidak tersikap ketika aku sedang kumat. Maka Nabi pun berdoakan untuknya. Jadi wanita ini yang berkulit hitam, tapi Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa wanita ini penghuni surga dengan uh, apa namanya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian para wanita kadang terpedaya dengan kecantikan yang Allah titipkan kepada dia. Jadi tatkala mereka melihat misal wanita yang kurang cantik, kurang bersih, maka mereka pun kadang meremehkan, menghinahi, bahkan kadang tidak menganggapnya. Dan ini barometer dunia. Dan barometer Allah Subhanahu Wa Taala berbeda seperti kepada wanita yang hitam ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke surga dengan kesabarannya, dengan cobaan berupa penyakit yang Allah timpakan kepada dia. Oleh karenanya, di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir yang lain menyebutkan tentang khafidatur rafiah yang merendahkan dan meninggikan disebutkan adalah perubahan kondisi alam. Yang mana tatkala itu karena sebab gempa yang dahsyat, maka sebagian benda-benda bumi ini yang di bawah menjadi naik ke atas dan sebaliknya yang di atas menjadi turun. Kemudian ayat keempat Allah sebutkan tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Ida rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi kalimat rujjatil ardu rajja, jadi bumi digoncangkan dengan disertai suara. Ibn Abbas menyebutkan ar-rajjatu al-harakatu syadidah yusba'u laha sawt. Raja adalah goncangan yang sangat keras sampai terdengar suara. Dan kita bisa melihat ya gempa dunia yang sekarang terjadi di beberapa negara itu disertai dengan suara yang menakutkan. Maka kalau gempa biasanya tampak mengerikan seperti itu, maka bagaimana tatkala gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak? Tentunya lebih dahsyat. Oleh karenanya sampai dahsyatnya di Quran surat Al-Hajj ayat 1 Allah sebutkan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat azim, yang sangat sangat besar. Apalagi yang terjadi pada saat itu wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung hancur luluhkan seluruhnya. Bassa jadi ambil dari ya, yubassu ad-daqiq, yaitu tepung yang dihancurkan dengan sehalus-halusnya. Jadi tepung yang hancur tersebut disebut dengan sawiq. Jadi para adab sih menyebutkan bahwa memang ada jenis makanan sawiq yang namanya basisah. Ya. Itu tepung yang sudah dihancurkan dengan sehalus-halusnya, kemudian dicampur minyak lalu itu dimakan. Jadi artinya gunung pada hari kiamat itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya sampai gunung tersebut menjadi halus seperti tepung. Subhanallah. Dan proses yang terjadi pada gunung itu terjadi beberapa proses. Yang pertama, bahwasanya gunung itu akan dicabut dari pasarnya. Coba cek Quran surat Al-Mursalat ayat 10. Wa idal jibalu nusifat. Apabila gunung-gunung itu dicabut dari pasarnya. Yang kedua, gunung-gunung itu akan diperjalankan, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Qariyah ayat 5,
Wa takunul jibalu kal'ihdil manfush. Dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di gunung yang bulunya kokoh. Namun pada hari kiamat, dia menjadi ringan. Jadi diibaratkan seperti bulu, seperti kain wol yang diterbangkan. Fase yang ketiga, gunung-gunung itu ditabrakkan sehingga hancur lebur. Dan di ayat ini, waqi'ati wa bussatil jibalu bassa. Gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka setelah dihancurkan gunung-gunung itu seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak pernah ada. Di Quran surat An-Naba ayat 20, wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gunung karena gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah. Sebuah gunung akan tetap sama meskipun berada dalam beberapa generasi. Kakek kita dulu, ya, apa namanya, kakek-kakeknya kita dulu, gunungnya seperti itu. Atau nanti keturunan kita, cucu kita, cicit kita, melihat gunungnya seperti itu. Oleh karenanya kadang seorang gitu yang tegar, yang kokoh itu diumpamakan dengan gunung. Diperumpamakan dengan gunung yang tidak berubah. Meskipun telah datang beberapa generasi. Dan kita lihat, ternyata gunung yang kokoh, gunung yang kuat. Di hari kiamat, Allah jadikan dia seperti tepung yang sangat sangat halus. Bahkan di ayat yang ke-6, fakanat haba'an mubatsa. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Haba, debu. Dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Maknanya yang pertama yaitu debu-debu yang bertaburan di sekitar kuda yang sedang berlari. Kuda berlari, lihat ada debu-debu. Makna kedua, debu-debu kecil yang tampak di dalam rumah kita ketika sinar matahari itu masuk jadi pagi hari. Kita bila ada matahari kita lihat ada debu-debu yang berterbangan di sana. Makna ketiga seperti percikan-percikan api tatkala dinyalakan. Makna yang keempat yaitu yang ikut berterbangan bersama daun-daun ketika ada angin yang berhembus. Ini intinya adalah ini adalah gambaran yang sangat kecil. Gunung yang kita lihat sangat kokoh. Maka pada hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Allah Ustaz. Dan ini menggambarkan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dahsyatnya hari kiamat. Gunung saja jadi debu. Berterbangan seolah-olah tidak ada harganya. Lalu bagaimana dengan mobil, rumah, pohon, ya, yang lebih kecil daripada gunung. Dan pada hari itu mereka akan menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa. Di ayat itu. Dan kamu menjadi 3 golongan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, kemudian Allah menyebutkan bahasanya pada hari itu manusia menjadi 3 kelompok. Ini gambaran secara global ya tentang kondisi manusia pada hari kiamat. Siapa 3 kelompok itu? Disebutkan pada ayat 8, 9, 10. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'abati ma ashabul masy'abah was-sabiquna as-sabiqun. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Kemudian yang kedua golongan kiri. Alangkah sesaranya golongan kiri itu. Dan golongan orang-orang yang dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Was-sabiquna as-sabiqun. Jadi 3 kelompok manusia ini. Yang pertama adalah golongan kanan. Ya. Mereka disebut golongan kanan karena mereka mendapat buku catatan amal mereka itu dengan tangan kanan. Dan mereka dikumpulkan di sebelah kanan untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, golongan kiri. Mereka disebut golongan kiri karena mereka mendapat buku catatan amal mereka itu dengan tangan kiri sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Dan mereka dikumpulkan di sebelah kiri dan digiring menuju neraka jahanam. Golongan yang ketiga, golongan yang terdahulu masuk surga. Jadi, secara umum memang golongan manusia pada hari kiamat menjadi 2. Golongan penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka disebut dengan ashabul masy'abah, golongan kiri. Penghuni surga itu ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama as-sabiqun, yang masuk surga duluan, yang berdahulu. Dan tingkatan kedua ashabul maimanah, golongan kanan.
Jadi pada dasarnya neraka ataupun surga itu bertingkat-tingkat. Kalau surga itu darajat, kalau neraka itu darokat ke bawah. Nabi SAW bersabda, "Idza fil jannah bi'ata darajah." Sesungguhnya surga itu ada 100 derajat kedudukan. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Allah sediakan buat para mujahid di jalan Allah di mana jaraknya, jarak antara keduanya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa hal ini yaitu tingkatan surga berlaku juga pada ibadah-ibadah lain. Bukan saja pada para mujahidin, tapi seperti sholat, sedekah, dakwah dan lain-lain. Jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat detail dalam mengklarifikasikan hamba-hambanya di dalam beramal dengan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhai. Tapi secara umum, penghuni surga dibagi menjadi dua, yaitu as-sabiqun dan ashabul. Baik, baik. Untuk yang pertama, Allah akan sebutkan tentang pahala atau ganjaran untuk as-sabiqun, as-sabiqun, as-sabiqun. Orang yang dahulu masuk surga. Mereka adalah ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka fi jannatin na'im. Mereka berdalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhir. Sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Yang Allah Subhanahu wa taala maksud dalam ayat ini yaitu as-sabiqun, ya, orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Dan Allah menjelaskan tentang golongan yang pertama ini, dan ini golongan yang paling tinggi. As-sabiqun dari kata as-sabaq, yang artinya mendahului. Seperti seorang misalnya eh, sampai pada suatu tempat sebelum yang lain itu sampai. Nah, dia adalah orang yang pertama sampai. Maka ini eh, bisa juga diartikan dengan makna bersegera melaksanakan amal soleh. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 10 Allah sebutkan wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari orang muhajirin dan ansar. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 61 ulaika yusari'una fil khairat wa hum lah sabiqun. Mereka itu orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Oleh karenanya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang amal soleh, maka diperintahkan kita untuk bersegera. Coba cek Quran surat Ali Imran misalnya 133, Allah berfirman wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Rabb kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, yaitu untuk mendapatkan surga, hendaklah orang itu berlomba-lomba. Jadi intinya, as-sabiqun adalah orang yang cepat, orang yang bersegera dalam mengerjakan ibadah. Kalau misalnya dalam bersedekah, maka dia adalah orang yang paling cepat bersedekah. Dalam berjihad, maka dia adalah orang yang paling semangat berjihad. Coba kita lihat kisah dari sahabat yang mulia bernama Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. Dia dikisahkan baru saja menikah malam pengantin. Kemudian dia bergaul istrinya. Baru menikah, bergaul istrinya. Kemudian tiba-tiba ada panggilan jihad. Maka dia tinggalkan istrinya, bahkan dia lupa untuk mandi junub. Karena saking semangatnya memenuhi panggilan jihad, dia pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan Allah takdirkan kemuliaan baginya, dia meninggal dalam perang Uhud. Dan Nabi SAW di jenazahnya melihat bahwasanya para malaikat itu membandingkan sahabat yang mulia ini, Hanzalah. Karena apa? Karena dia masih junub. Subhanallah. Bersegera dia tinggalkan dunia, dia menuju
perintah Allah Subhanahu wa taala berjihad. Oleh karenanya kita bisa dengan ayat ini ya mengoreksi diri kita sendiri. Ya. Apabila kita ingin as-sabiqun as-sabiqun, jangan sampai kita terlambat datang ke masjid, dan terlambat datang ke pengajian, duduk paling belakang, sedekah juga paling telat, berbakti pada orang tua paling terakhir. Ya. Kalau seperti ini keadaan kita, maka kita jangan jauh dari as-sabiqun. Karena konsekuensinya dari predikat as-sabiqun itu adalah orang yang segera dalam melakukan kebaikan selama dia mampu. Selama seorang itu memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan kebaikan dengan segera, dengan cepat, maka bisa jadi indikasi dia termasuk as-sabiqun. Bisa mendapatkan derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada as-sabiqun. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala di antara yang Allah sebutkan ada kebanyakan orang-orang yang termasuk as-sabiqun adalah orang-orang yang terdahulu dan sedikit dari orang-orang yang datang belakangan. Tentunya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang ayat ini. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya maksudnya adalah orang-orang yang tergolong as-sabiqun adalah kumpulan dari orang-orang yang terpilih dari masing-masing seluruh umat para nabi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak dan umat mereka juga banyak. Sehingga dengan demikian tentu umat Nabi Muhammad yang termasuk dalam as-sabiqun tidaklah banyak. Karena apa? Karena hanya merupakan bagian dari kumpulan orang-orang terpilih dari seluruh umat para nabi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ayat ini hanya berkaitan dengan umat Rasulullah SAW saja. Itu yang menjadi golongan terbanyak dari as-sabiqun. Siapa? As-salaf salih. Itu generasi yang awal yang saleh. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di dalam sebuah hadis sebutnya khair ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah yang hidup sejamanku para sahabat. Tsumma alladhina yalunahu, tsumma alladhina yalunahu. Dan kemudian dia datang setelah mereka, kemudian dia datang setelah mereka. Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh manusia. Dan yang menjadi as-sabiqun adalah generasi pertama dari masing-masing dari para nabi dan rasul. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita masih mungkin ya, masih mungkin menjadi golongan as-sabiqun? Tentu masih ada kemungkinan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kecil, ya paling tidak ketika kita berusaha agar kita mendapatkan rahmat Allah, tidak menutup kemungkinan kita masuk di sana. Sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebuah golongan besar dari orang-orang yang terdahulu dengan segolongan kecil dari yang datang kemudian. Dan tentunya kalau kita mau bandingkan amalan kita ya dengan as-sabiqun, dengan para salaf as-salih, itu kita sangat jauh ya. Kadang hubungan kita dengan orang tua kurang beres, hubungan kita dengan istri dengan anak kurang baik, hubungan kita Allah dengan Allah kurang kurang baik. Maka kita harus berusaha memperbaiki semua ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kekuatan kita kepada kita sekalian untuk bisa berjuang ya, menjadikan diri kita orang-orang saleh, paling kita berada di barisan barisan mereka. Apa yang akan didapatkan oleh as-sabiqun? Sabiqun as-sabiqun, mereka akan mendapatkan ala sururin maudhudah. Kenikmatan mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata. Di antara kenikmatan yang Allah juga sediakan untuk sabiqun, mereka ada di dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Surur di sini tafsirkan oleh Ibnu Athur. Ya. Surur jamak dari sarir. Artinya kursi yang luas yang bisa diduduki oleh seorang dengan menjulurkan kakinya. Dan kursi tersebut biasanya dimiliki oleh raja-raja dan orang kaya. Tentunya surur berbeda dengan araik. Araik Allah sebutkan di ayat yang lain. Nikmat bagi penghuni surga. Al-araik jamak dari al-arika. Artinya tempat tidur yang telah dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Jadi seolah-olah ini menunjukkan bahwa surga itu ada tempat duduk, ada tempat tidur. Dan kata maudhudah, al-tafsir menyebutkan adalah kursi tersebut dipilih dari kayu-kayu yang terbuat dari
pas. Apa yang mereka lakukan? Mereka muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bertelekan di atasnya dan berhadap-hadapan. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya orang-orang as-sabiqun tadi itu mereka bersandar di atas tipa-tipa tersebut, mereka saling berhadap-hadapan. Muttaqiin adalah kondisi seorang antara duduk dan tidur, yaitu meletakkan siku untuk bersandar. Seolah dan juga mereka itu kondisi yang sehat, kondisi yang sedang dilayani. Dan ini seperti kondisinya para raja ya, yang duduk menikmati pandangan di hadapan mereka. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya mereka itu mutaqabili berhadapan-hadapan. Dan ini adab yang mulia di surga. Di mana seorang berbicara dengan lainnya, dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya, bahkan berbicara dengan bidadari. Jadi ini menunjukkan kebahagiaan luar biasa mereka berhadapan-hadapan dalam berbicara. Jadi saling menghargai. Kemudian apalagi? Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang mukhalladun, dia tetap muda. Allah menciptakan pelayan yang khusus yang melayani penghuni surga. Allah menyebutkan di sini wildan. Pelayan tersebut itu muda, tidak pernah tua. Di ayat yang lain, di Quran surat At-Tur, ayat 24, Allah sebutkan, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan sekitar mereka itu ada ghilman, ada anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Di pelayan tersebut tidak hanya kekal abadi di surga, tetapi jasad mereka juga terus muda. Ini menunjukkan kesempurnaan dalam pelayanan. Karena kalau mereka masih muda atau masih anak-anak, maka mereka giat dalam melayani. Dan kita juga tidak suka ya untuk menyuruh anak-anak muda ini tidak merasa segan. Tidak, misalnya kalau pelayan yang sudah tua, kita merasa segan untuk menyuruhnya. Maka kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa pelayan mereka dari dua sisi. Dari giatnya pelayan-pelayan tersebut melayani. Yang kedua dari nikmatnya kepada pelayan tersebut yang menyenangkan untuk dipandang. Karena Allah menciptakan mereka itu dalam kondisi muda. Mereka senantiasa berkeliling dan siap untuk melayani. Ya, tidak berhenti untuk melayani dan bukan menunggu panggilan untuk melayani, tapi melayani dengan tanpa dia disuruh. Apalagi kenikmatan untuk mereka biakwabin wa abariq wa ka'sin biba'i. Mereka itu membawa gelas, membawa carak dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Akwab itu gelas yang tanpa ada pegangan dan lubang khusus untuk mengeluarkan air dari. Adapun abarik itu jamak dari ibriq, yaitu tepat seperti cara adapun kaas hampir sama seperti akwab, namun bagian atasnya itu mengecil. Akan tapi tidaklah dikatakan seperti gelas, itu seperti atau sebagai kaas kalau belum terisi penuh dengan minuman. Dan minumannya adalah khamr. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahwa air khamr ini diambil dari mata air yang mengalir. Artinya khamr yang ada di surga, alkohol yang ada di surga, itu sangatlah banyak. Di dunia ya jumlahnya sedikit, jadi kita dapatkan dengan jumlah yang mahal dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surga Allah halalkan bagi penghuninya. Sebutkan di Quran surat Al-Muhammad ayat 15 tentang minuman-minuman penghuni surga. Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Perumpamaan taman di surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha adharu min ma'in ghairi asin. Ada di sana itu sungai-sungai yang air segar. Ya, wa adharu min labanin lam yatakhayyar ta'am. Ada sungai-sungai yang air susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian wa adharu min khamrin ladzati lisyaribin. Dan sungai-sungai khamr, anggur, tapi tidak memabukkan, yang lezat. Yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai yang ketiga, yang keempat adalah wa adharu min asal musaffa. Dan sungai-sungai dari madu yang murni. Jadi khabar yang diambil oleh pelayan-pelayan tersebut kemudian disiapkan dan dihidangkan kepada penghuni surga yang mereka adalah as-sabiqun. Dan khabar yang mereka minum itu Allah sebutkan la yusadda'una anha wa la yuzifun. Mereka ketika minum tidak pedih dan tidak membuat mabuk.
Allah sebutkan sifat khamar di surga itu tidak membuat yang meminumnya itu pusing. Tidak seperti dunia. Ya, anggur, arak. Ya, meminumnya itu pusing, mabuk. Kata Yugzifu di sini, tidak juga hilang akalnya. Maksudnya tidak mabuk ya. Penghuni surga yang berkhamar itu tidak kehilangan akal, tidak bingung. Tidak kehilangan akal, tidak membuat mereka itu mabuk, tidak pening. Dalam sebuah hadis disebutkan man syaribal khamra fi dunya, barang siapa minum khamar di dunia, kalau dia tidak bertobat, thumma lam yatub minha, dan tidak bertobat, hur hurimaha fil akhirah, maka akan diharapkan baginya di akhirat kelak. Karenanya seorang harus menjaga dirinya jangan sampai dia meminum khamar di dunia. Karena apa? Karena siapa yang minum khamar di dunia, mereka tidak akan minum di akhirat kelak. Padahal khamar di akhirat adalah minuman yang lezat, yang lezat untuk para para penghuni penghuni surga. Apalagi yang mereka dapatkan? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi di antara kenikmatan yang Allah berikan untuk as-sabiqun, buah-buahan yang bebas mereka pilih. Ya. Yatakhayyarun. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berlezat-lezat dalam memilih. Jadi buah di surga sangat banyak. Mereka bisa menikmatinya, bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi yang mereka dapat? Walahmi ta'iri mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya tatkala penghuni surga itu melihat burung terbang, kemudian mereka ingin memakan burung tersebut, maka burung tersebut jatuh dan berada di atas piring di hadapan mereka. Dan dalam kondisi sesuai dengan yang mereka kehendaki, mau dipanggang, mau digoreng, mau direbus, masya Allah. Apalagi yang mereka dapatkan? Wahurun ain, dan ada bidadari yang bermata indah. Ka'amthali lu'lu'il maknun. Mereka itu laksana mutiara yang tersimpan baik. Jadi antara kenikmatan yang disediakan untuk as-sabiqun, bidadari yang bermata indah. Ya. Sebagian menafsirkan bahwa bidadari tersebut adalah hurul ain. Sebut dengan hurul ain. Karena apa? Karena lentik mata mereka itu menarik perhatian. Tidak perlu jauh-jauh misalnya ketika berbicara dengan bidadari yang ada surga. Yang di dunia saja ya. Apabila kita melihat wanita, walaupun dia bercadar misalnya, kalau matanya itu menunjukkan seperti hurul ain, ini sangat menggoda. Maka harus dijaga. Saking indahnya bidadari tersebut, Allah mengumpamakan mereka itu seperti keamsalin lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Para ulama menyebutkan bahwa maksud mutiara yang tersimpan adalah bahwasanya bidadari tersebut itu belum pernah ada yang menyentuhnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya bidadari tersebut itu belum pernah ada makhluk Allah yang melihatnya. Sehingga tatkala bidadari tersebut dipersembahkan untuk penghuni surga, maka tampak bidadari tersebut bersih, putih seperti mutiara yang tersimpan. Subhanallah. Jadi tentunya kita ya menginginkan sesuatu yang spesial, termasuk dalam hal wanita. Adapun jika wanita tersebut semua dapat melihatnya, semua dapat menyentuhnya, maka bagaimana mungkin dia bisa mulia? Sampai-sampai kalau ada wanita yang apa namanya, ya mudah disentuh, mudah dilihat, maka dia menampakkan diri untuk dilihat, seperti tidak ada harganya. Tapi wanita yang bisa menjaga dirinya dari laki-laki, mengkhususkan dirinya untuk suaminya, ya, atau calon suaminya nantinya, maka ini wanita yang mulia, yang terjaga, yang tidak disentuh oleh laki-laki ya, yang tidak uh, sah untuk menyentuhnya. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jazaan bima kanu ya'mal. Itu adalah balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kenikmatan yang Allah sebutkan tersebut itu secara detail yang disebut tadi itu berdasarkan amalan masing-masing kita. Sehingga barometer tingkatan seorang suri adalah amalannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak asal-asalan dalam memberikan kenikmatan seorang hamba di surga.
Karena ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka mendapat kenikmatan sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Maka dari itu, kita harus sadar bahwasanya jika kita ingin mendapatkan surga yang tinggi, maka kita harus semangat melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik amalan zahir atau amalan batin. Dan surga tidak bisa diraih dengan angan-angan, tidak bisa diraih dengan impian. Dia harus beramal, harus melakukan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Ayat yang 25, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada penghuni surga berupa makanan, tempat duduk yang indah, pelayan-pelayan, memberikan mereka bidadari, disebutkan bahasanya mereka juga diberi kenikmatan dalam berbicara, kenikmatan dalam mendengar. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia di surga. Di surga tidak ada perkataan yang menyakitkan, tidak ada riba, tidak ada namimah. Seluruh perkataan di surga itu membuat senang. Dan tidak seperti di dunia. Betapa banyak perkataan yang diucapkan itu menyakitkan. Berapa banyak kata-kata yang merendahkan, menyindir, yang kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Dan ini yang ada di dunia. Tapi di surga, semua perkataan itu indah. Semua perkataan itu tidak sia-sia dan menimbulkan dosa. Illa qilang salam salam. Perkataan mereka, tapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi ketika di surga tidak ada kata yang sia-sia. Tidak ada kata-kata yang mengandung dosa. Ternyata ucapan penghuni surga adalah saling mendoakan keselamatan di antara mereka. Dari orang-orang yang mereka temui. Salam. Ada beberapa tafsiran dari para ulama. Tafsir pertama menyebutkan bahwasanya setiap orang akan mendengar ucapan salam, engkau selamat. Karena di surga tidak ada kata-kata yang bisa membuat dia sakit hati, tidak ada yang bisa membuat dia tersinggung, dan hal-hal yang lainnya. Tafsiran yang kedua menyebutkan bahwasanya penghuni surga itu saling bersalam-salaman dan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan malaikat pun menyalami mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Dan para malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga sangat dihargai, sangat dihormati. Bahkan para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Inilah di antara deretan-deretan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penghuni surga yang tertinggi yaitu as-sabiqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di deretan ini. Untuk kemudian, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan tentang ayat 27 itu antara ashabul yamin, tentang orang-orang golongan kanan dan juga golongan kiri. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beramal. Kita dimudahkan untuk melakukan yang Allah dan Rasulnya ridhai, yang Allah dan Rasulnya larang, kita bisa meninggalkan. Karena pada hakikatnya semua itu terjadi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan atau menyusahkan seseorang dalam beramal. Mudah-mudahan rahmat Allah bersama kita sehingga kita juga bisa mendapat kenikmatan digolongkan kepada as-sabiqun, atau kalau tidak ya sabiqun paling tidak dengan ashabul yamin yang akan disebutkan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi ikhwas sekalian. Kita cukupkan sekian. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.